nggak itu sebenarnya kejadiannya apa. Jadi jangan sampai ya nuduh tapi nggak ada buktinya gitu. Satreskrim Polres Cimahi telah mengamankan 2 pelaku. Majikan di Bandung Barat tega menganiaya ART karena masalah sepele. Setrika baju tidak rapi hingga lupa matikan air. Korban atas nama Rohima mengalami penyiksaan oleh 2 majikannya, Yulio Kristan dan Laura Francilia alias Ola. Rohima dianiaya di kediaman majikannya di perumahan Bukit Permata, Blok G1, RT 4 RW 22 Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, KBB, Kabupaten Bandung Barat. Akibat penganiayaan yang dialaminya, 3 bulan terakhir, Rohima mengalami babak belur. Kenapa Pak Sutri yang menjadi majikannya sangat tega berbuat demikian? Apa kesalahan Rohima? Wakapolres Cimahi, Kompol Niko N. Adiputra mengatakan, dari hasil pemeriksaan tersangka dan sejumlah saksi, penganiayaan dilakukan dengan alasan ART sering melakukan kesalahan-kesalahan sepele. Tersangka diamankan terhadap perbuatannya, yaitu melakukan penganiayaan terhadap ART ataupun asisten rumah tangga di rumah atau yang kami sebut di TKP, yang mana lokasi TKP adalah di salah satu perumahan di daerah Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian melakukan juga perbuatan atau tindak pidana yang masuk. Kesalahan-kesalahan sepele itu seperti setrika baju tidak rapi, lupa matikan saklar air, tidak mencuci tangan jika akan menggendong bayi, dan hal sepele lainnya. Korban mengalami babak belur dengan luka di bagian wajah, kedua lengan, dan punggungnya akibat dipukul menggunakan tangan kosong dan alat-alat dapur selama 3 bulan terakhir. Bahkan korban sampai dihujankan di depan rumah dan kejadiannya selalu pada malam hari. Hal itu dilakukan setiap harinya karena pada pagi hari korban selalu dibawa oleh majikannya beserta anak untuk dititipkan ke rumah orang tuanya dan dijemput sore hari setelah majikannya pulang kerja. Menurut Niko, korban juga selalu dibatasi untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan tidak bisa keluar rumah tanpa ada perintah oleh majikannya. Beberapa barang bukti yang diduga digunakan pelaku untuk menganiaya korban juga turut disita polisi. Alat-alat dapur yang menjadi barang bukti penganiayaan itu antara lain panci, ember, teflon, boks penyimpanan bayi, centong masak, sapu dengan gagang yang dipotong, dan sebuah peniti. Atas tindak pidana itu, pasangan suami istri bakal dijerat pasal 333 dan 170 Junto 351 KUHP, Subpasal 44 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman kurungan penjara maksimal 10 tahun penjara. Pelaku dikenakan dengan pasal primer pasal 44 Undang-Undang RI tahun 2021, tahun nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT, subsidiar pasal 333 dan atau pasal 170 Jo 351, yang mana ancamannya adalah hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun. Demikian. Rohima adalah warga Kampung Cinagor, RT 2 RW 1 Desa Panggaruenan, Kecamatan Limbangan, Garut, Jawa Barat. Ibunda Rohima, Ika, mengatakan anaknya itu sudah bekerja dengan majikannya selama kurang lebih 5 bulan. Namun komunikasi korban dengan keluarga di Garut sempat terputus 1 bulan setelah korban bekerja. Ika sempat bertanya-tanya alasan anaknya itu tidak ada kabar selama berbulan-bulan. Ia pun mencoba menghubungi orang yang menyalurkan anaknya bekerja. Dari komunikasi itu, ucap Ika ada kabar bahwa majikan anaknya itu mengatakan Rohima dalam kondisi sehat dan betah dalam kerjanya. Ketika kabar lagi anaknya ternyata diperlakukan biadab, Ika sangat kaget. Ia merasa terpukul dengan kondisi anaknya saat ini. Ia tidak menyangka anak kesayangannya itu jadi korban kebengisan sang majikan. Pihak keluarga menurutnya pertama kali mendapat kabar dari ibu-ibu PKK di kampung halamannya setelah penyekapan dan penganiayaan anaknya banyak diberitakan. Ika hanya bisa mendoakan keselamatan anaknya. Ia berharap Rohima segera pulih dan segera kembali pulang ke Garut. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!